Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di web programming tutorial ya. Kemarin kita di video sebelumnya sudah membuat halaman transaksi. Selanjutnya kita akan membuat fitur tambah transaksi. Jadi kita akan memfungsikan tambah transaksi di sini. Langsung saja kita bikin file baru, namanya adalah tambah transaksi. Nah, untuk codingannya kita coba ambil dari halaman, misalkan halaman tambah pelanggannya. Nah, ini kita copy aja, kita blok, copy, kemudian kita masukkan, kita simpan. Nah, kita close saja untuk tambah pelanggan. Di sini ada perbedaan, tidak seperti form tambah data obat, petugas atau pelanggan ya. Di sini nanti kita akan membuat fitur relasinya itu bersama. Jadi nanti kita masukkan di formnya, kita sesuaikan dengan formnya. Judulnya kita ganti, linknya atau actionnya kita ganti. Kemudian kita simpan dulu, kita coba. Nah, ini masih mengambil dari formnya tambah pelanggan. Nanti kita sesuaikan dengan jumlah kolom yang ada di tabel transaksi. Oke. Nah, ini ya. Nah, kita sesuaikan jumlahnya seperti yang ada di kolom tabel transaksi. Kecuali untuk transaksi ID mungkin bisa kita buat otomatis ya. Tapi kita lihat di sini di strukturnya. Nah, di sini kolom transaksi ID, fitur kolomnya ada auto increment, yaitu membuat nomor urut otomatis. Kita langsung bikin formnya, kita tambahkan dan kita edit bagian yang mungkin belum diedit. Nah, di sini yang pertama di sini adalah obat ID, kemudian disusul pelanggan ID dan user ID. Nah, di sini kita pakainya adalah select box, jadi tidak menggunakan input karena datanya kita nanti mengambil dari data pada tabel obat, tabel pelanggan, dan tabel login. Walaupun sebenarnya untuk user ID ini seharusnya yang benar adalah ketika ada yang login, maka nama itu atau ID itu yang akan diambil, bukan ID yang lainnya. Tapi karena ini hanya standar input dan ini belum terdapat fitur loginnya, jadi kita pakai yang pilih manual saja. Oke, kita mulai dari obat ID. Nah, ini kita hapus. Kita hapus saja ya, kita hapus semuanya juga boleh. Nah, nanti kita juga akan merubah pada JavaScript-nya juga, berubah dan kita tambahkan nanti beberapa elemennya. Yang kita tambahkan di sini adalah menu select name. Nah, name-nya di sini adalah
obat ID. Ini obat ID, tasnya, tas. Nah, untuk CSS-nya kelasnya untuk section kelas kolom. Untuk formulirnya ada kelas kolom. ID-nya kita samakan, namanya adalah obat ID. Kemudian di sini spannya untuk pesannya obat ID. Kemudian tambahkan atribut require. Nah, untuk datanya, data pilihannya kita ambil dari PHP ya. Kita pakai PHP, kita ambil dari database, dari tabel ya. Kita import dulu. Pilih semuanya, kemudian kita tampilkan menggunakan konsep ulangan. Nah, di dalam while-nya di sini kita berikan echo, kemudian kita tambahkan elemen HTML yaitu dengan tag option. Tag option di sini kita isi dengan datanya. Obat ID, kemudian saya tambahkan atribut strip ya, ini untuk pemisah. Jadi nanti ketika diproses data akan dipecah dulu, dipecah berdasarkan pemisahnya adalah tanda strip. Jadi ID-nya nantinya yang akan kita ambil. Cuman di sini nama obatnya juga harus dimasukkan supaya petugas tidak bingung. Nah, misalkan ID 1 itu obat apa, ID 2 obat apa ya. Jadi tidak bingung, tidak hanya ID-nya saja, tapi nama obatnya juga harus muncul. Sudah, nah, kita coba save. Nah, kita coba satu dulu ya. Kita coba satu dulu sebelum melangkah di tabel pelanggan dan tabel user ya, atau login. Kita lihat di sini, kita taruh. Nah, muncul seperti ini ya. Jadi datanya harus muncul, jangan sampai datanya tidak muncul. Dan datanya sifatnya adalah dipilih, bukan di input, manual. Jadi tinggal dipilih. Kalau memang data obat belum terisi, maka ini juga pasti kosong. Dan tambahkan atribut require supaya datanya itu memang wajib diisi ya. Jadi apabila
data obat di tabel transaksi masih kosong, berarti sumbernya yaitu di tabel obat juga masih kosong, dan prosedurnya memang harus tabel obat dulu yang diisi, baru tabel transaksinya. Oke, kemudian kolom selanjutnya tadi adalah pelanggan ID. Nah, pelanggan ID di sini adalah select juga, pilihan juga. Nah, di sini sudah ada ya. Jadi kita tinggal mengubah saja ini. Kita copy dulu aja ini ya. Nah, nanti tinggal mengganti nama tabelnya dan nama kolomnya. Copy. Kemudian kita hapus ini dulu. Nah, di sini kita ganti menjadi pelanggan ID. ID-nya juga sama, pelanggan ID. Nah, di sini kita ganti untuk tabelnya ini dulu aja. Variabelnya adalah SQL pelanggan. Tabelnya adalah tabel pelanggan. Kemudian untuk perulangannya juga saya ganti pelanggan, sumbernya dari SQL pelanggan. Nah, di sini juga diganti pelanggan, kolomnya pelanggan ID. Pelanggan, namanya nama pelanggan. Kemudian di sini spannya saya ganti menjadi pelanggan ID, saya sambung ya. Nah, di sini keterangan sudah benar. Kemudian saya coba simpan. Ya, kita coba tampilkan ya. Nah, ini sudah muncul ya. Jadi otomatis datanya akan muncul kalau misalkan di data pelanggan atau data obat ada sejumlah 5 data obat atau data pelanggan, maka di selectnya ini, select boxnya ini juga akan menampilkan 5 data. Jadi apa adanya ya. Nah, datanya apa adanya, bukan ada apanya ya. Yang ada apanya itu berarti pejabat-pejabat ya. Oke. Langsung saja. Selanjutnya adalah petugas. Petugas ini seharusnya otomatis ya, tapi kita coba manual saja. Kita coba manual ya. Tugasnya ya, pakainya select juga user ID. Di sini user ID. Nama tabelnya adalah DBL login. Ini variabelnya saya ganti menjadi SQL petugas. Perulangannya saya ganti menjadi row petugas. Sumbernya di sini dari SQL petugas. Row petugas sama dengan user ID. Kemudian di sini saya lupa nama petugas kalau tidak salah. Ya, nama petugas ya. Nama petugas. Oke. Row petugas. Simpan, kita reload. Ya, di sini sudah muncul. Ya, jadi ketiganya sudah sesuai ya. Jadi prosedurnya relasi data itu kalau misalkan diaplikasikan
ke dalam aplikasi web seperti ini, nggak mungkin ya. Bahkan kalau misalkan dengan teknologi yang terbaru kita bisa menggunakan fitur select 2. Nah, misalkan di sini data obatnya ada 100 lebih ya. Kalau misalkan di scroll itu kan terlalu lama, jadi kalau lebih praktis itu menggunakan select 2. Jadi menu pilihannya itu atasnya terdapat kotak pencarian, jadi ada fitur filter ya. Nah, itu untuk select 2 itu kalau misalkan sudah dikembangkan lagi boleh, karena ini itu hitungannya ya masih standar, masih dasar alias fundamental dari nol, bikin sendiri semuanya. Jadi ya prosedurnya dibikin seperti ini karena memang ini pemrograman prosedural, tidak berbasis objek juga. Oke, selanjutnya kita baru membuat kolom-kolom sesuai dengan kolom yang ada di tabel transaksi. Setelah user ID adalah tanggal transaksi ya. Tanggal transaksi. Nah, di sini kita ganti dulu. Ini masih sambungannya dari petugas. ID password user. Saya gabung. Petugas wajib diisi. Oke, kemudian kita tambahkan lagi kolomnya, kita tambahkan lagi. Nah, kemudian kita ganti transaksi, copy aja dengan yang atasnya ya, nanti kita tinggal ganti ini. Nah, ini ganti, nanti kita copy dari yang ini aja. Inputnya adalah date, name-nya adalah transaksi, kelasnya adalah kolom required. Kemudian ini sudah ID ya, ID-nya adalah tanggal transaksi. TPL transaksi. Selanjutnya adalah jumlah beli. Nah, kita copy aja dari sini. Inputannya kita tinggal mengganti tipenya saja ya. Kemudian jumlah belinya, jumlah beli. Kemudian input type-nya adalah number, name-nya jumlah beli, ID-nya jumlah beli. Nah, ini dulu jumlah beli. Selanjutnya kita bikin jumlah harga ya. Jumlah harga kita ambil saja dari jumlah beli karena tipenya sama. Jumlah
jumlah harga, penambah, lainnya jumlah harga, ID-nya jumlah harga. Kemudian untuk spannya jumlah harga. Selanjutnya diskon. Kita bikin diskon di sini simpel saja. Jadi diskon langsung nominalnya, jadi nggak perlu hitung-hitungan ya. Nanti kita untuk hitung-hitungan yaitu di kolom terakhir, yaitu harga setelah diskon. Kita nanti menggunakan fungsi JavaScript untuk menghitung harga setelah diskon. Diskon. Oh ya, ini belum saya berikan placeholder untuk teks keterangan ya. Placeholder jumlah placeholder jumlah harga. Diskon. Kemudian yang terakhir adalah harga setelah diskon. Harga setelah diskon berarti totalnya ya. Nah, saya baca diskon di sini. Panjang ya, mungkin supaya tidak bingung mungkin. Sementara seperti ini dulu, cuman bisa diperingkas lagi ya, total bayar atau total biaya. Kalau variabel terlalu panjang itu agak ribet kalau untuk codingnya. Nah, ini mungkin untuk membantu mempermudah supaya tidak bingung dengan banyaknya variabel ya. Harga misalkan. Ini untuk keterangan saya berikan total harga misalkan. Oke, nah ini sudah. Nanti kita akan membuat fitur otomatisnya di harga setelah diskon ya. Jadi nanti kita tambahkan fungsi require. Oh ya, kita tambahkan saja ya. Oh, maaf, require udah ada. Read only, maaf. Read only. Ya. Jadi hanya bisa dibaca. Jadi tidak bisa ditambahkan. Jadi otomatis langsung terhitung dari jumlah harga dikurangi diskon. Jadi otomatis ketemunya adalah harga setelah diskon. Jadi kita sudah lihat dulu hasilnya. Nah, seperti ini ya. Oh ya, ini belum ada teks keterangannya atau placeholdernya, masih kosong. Harga setelah diskon. Oh iya. Nah, seperti ini sudah sesuai ya. Jadi selanjutnya kita akan memfungsikan fiturnya JavaScript-nya ya. JavaScript-nya belum muncul karena belum kita ganti. Nah, ini ketika kita mau mengisi harga diskon nggak bisa karena sudah diberikan fitur read only, jadi hanya bisa dibaca, tidak bisa ditulis.
jadi nggak bisa. Jadi nanti otomatis terisi dari sistemnya ini. Jadi kejadiannya ketika diklik saja ya, klik nanti akan menghitung dari sini. Ya, kita tambahkan saja langsung, mungkin on klik atau mungkin bisa on fokus. Coba kita pakai event on klik. Nanti kita coba lihat hasilnya ya. Hitung harga misalkan. Hitung harga di sini adalah nama fungsi dari JavaScript. Nanti kita akan membuat sebuah fungsi yang namanya fungsinya itu sama dengan yang ada di event ini ya. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita ganti di sini ya. Kita ganti di sini, kita mulai dari ID ya. ID ini melihat ID, kemudian pelanggan ID, user ID, user ID. Ya, kita bikin variabel baru lagi, namanya tanggal transaksi ya, tanggal transaksi, jumlah beli, jumlah harga, diskon, harga setelah diskon, tanggal transaksi ya, kita segera aja lah, TTL trans aja. Transaksi kemudian sampai kelupaan ya, ada sedikit iklan ya, maaf. Jumlah belinya kita copy aja daripada terlalu lama ya, kita enak-enak copy aja. Jumlah beli jumlah harga diskon. Oh ya, di sini sudah saya ubah belum ya? Oh, ID-nya sudah diskon di sini. Kita ganti ya. Ini sudah sama, ini sudah jadi ambil oleh yang input type number. Jadi di sini tambahkan SPN ya, atau mungkin SPN diskon ya. Yang penting dibedakan dengan yang pertama ini ya. Kita simpan dulu. Total bayar. Kita kopas saja dengan yang tadi ya. Total bayar di sini adalah harga setelah diskon. Di sini kita lihat namanya adalah harga
setelah diskon. Untuk ID-nya, untuk spannya disambung. Oke, kita masukkan variabelnya ke dalam if ID, kemudian pelanggan ID, user ID, TBL trans, atau jumlah beli, atau jumlah harga, atau diskon. Yang terakhir total bayar. Ya, total bayar. Nah, jika pesannya ini kosong ya, inputannya kosong, maka akan memunculkan sebuah pesan. Nah, ini kita masukkan di sini ID, pelanggan ID, user ID, ini aja. TBL transaksi, jumlah beli, jumlah harga, diskon. Nah, tadi namanya adalah span diskon. Kemudian namanya untuk ID ini harga setelah diskon, disambung ya, harga setelah diskon. Oke, sudah seperti ini, kita coba simpan, kita lihat hasilnya ya. Kita reward. Ya, udah muncul, tapi untuk yang lainnya belum muncul ya. Baru 3 yang muncul. Oh iya, tadi ada kelupaan ya, tidak pakai garis bawah, tidak pakai pemisah untuk apa namanya, yang pesannya ya, disambung semua. Agak lupa, namanya kerjaan juga sih. Ya, langsung saja kita coba lihat hasilnya. Nah, sudah muncul. Oke, selanjutnya kita akan memfungsikan fitur hitung otomatisnya ya untuk harga setelah diskon ini ya. Harga setelah diskon, kita coba untuk membuat fungsi di sini. Nah, tadi ada fungsi di total bayar atau harga setelah diskon adalah nama fungsinya hitung harga. Oke, kita bikin function namanya adalah hitung harga. Kemudian kita bikin variabel baru, variabel CML harga gitu ya.
jumlah harga, kemudian datanya adalah ini ID jumlah harga value, kemudian per. Nah di sini sebenarnya untuk jumlah harga sendiri ya, nah itu nanti harusnya dihitung dikalikan dengan jumlah beli. Kita lihat apakah di konsepnya database data obat. Nah ini ya harga obat ya, di sini sudah muncul harga obatnya, harga obat sudah muncul. Nah, harga obat, kemudian di sini jumlah harga ini nantinya ini adalah harga jualnya ya. Kemudian untuk obat ini adalah harga belinya. Harga jual dengan harga beli ini beda. Harga beli ini kita kulaan, ibaratnya kalau bahasa Jawanya kulaan ya. Atau kita menerima stok atau beli stoknya dengan berapa ini, misalkan satunya mungkin 2000 misalkan, kemudian kita jual lagi yang menjadi harga jual. Nah, harga jual di sini misalkan 3000. Nah nanti dikalikan ya, jadi harga setelah diskon di sini dikalikan, jadi jumlah beli dikalikan jumlah harga, kemudian dikurangi diskon, maka akan ketemu harga setelah diskon. Oke, kita masukkan juga jumlah belinya. Kemudian nah kita bikin variabel hitung ya. GML harga dikali GML beli dikurangi diskon. Kemudian kita masukkan ke dalam ID harga setelah diskon. Harga setelah diskon. Value sama dengan variabel itu. Kita coba simpan, kita lihat hasilnya, kita reload ya. Misalkan harga belinya hari Jumat, jumlah beli 2, kita misalkan harga jualnya misalkan kita lihat dulu aja lah, harga obat 6.000 ya misalnya, kita jual misalkan 7.000. Jumlah beli 2, 7.000, diskon 500. Nah di sini ya
sudah terhitung secara otomatis ketika ini diklik, nah, maka otomatis harga setelah diskonnya akan muncul. Oke. Selanjutnya kita bikin fitur proses simpan transaksinya. Nah, ini untuk formulir sudah, kita bikin proses simpan transaksinya. Kita bikin namanya di sini tadi actionnya adalah simpan transaksi, ya. Simpan transaksi 3. Nah, kita sudah membuat, kemudian kita ambil dari tabel pelanggan saja ya, untuk proses simpan. Kita copy, kita letakkan di halaman simpan transaksi. Nah, ini simpan pelanggan, kita close. Kemudian variabelnya kita bikin satu-satu. Kita mulai dari yang obat ID. Nah, obat ID di sini. Nah, kita pecah dulu aja ya. Obat ID kita bikin nanti dulu. Kita bikinnya adalah pecah obat. Pecah obat di sini bukan obatnya pecah ya, tapi kita memecah data pada kolom obat. Tadi kan user ID, obat ID dan nama obat itu kan jadi satu kolom. Jadi kita pecah dulu. Jadi pemisahnya adalah strip ya. Kita pecah menggunakan fungsi export. Nah, di sini kalau di Visual Studio Code ada sedikit bantuan di sini ya. String delimiter, kemudian variabelnya. String delimiternya adalah strip. Nah, kemudian variabelnya dari host, kemudian namanya adalah obat ID. Nah, setelah itu kita baru bikin variabel obat ID. Obat ID. Kemudian variabelnya bukan memakai fungsi string post atau string request ya. Jadi kita ambilnya adalah variabel pecah obat. Variabel pecah obat. Kemudian indeks array-nya kita ambil yang 0. Jadi yang paling kiri, paling sebelah kiri kita itu adalah indeks 0, diawali dari 0. Kalau di dalam dunia programming, indeks array itu diawali dari 0, bukan dari 1. Kemudian selanjutnya kita bikin yang pecah pelanggan. Export. Delimiternya juga sama, datanya kita ngambil dari pelanggan ID. Kemudian kita bikin variabel pelanggan ID, sumber datanya dari pecah pelanggan. Indeks array-nya sama juga 0. Kemudian untuk pecah yang selanjutnya adalah pecah tugas. Export string delimiter, user ID. User ID dengan pecah tugas. Indeks array-nya adalah 2. Oke, kemudian kita bikin variabel selanjutnya, yaitu ini ya. Kita
DL transaksi, jumlah beli, DL transaksi, jumlah beli, Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh maaf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, selanjutnya kita ganti ini ya, sintaks SQL-nya. Insert intinya adalah tabel transaksi, values-nya dikosongkan untuk yang kolom pertama, nah itu otomatis. Kemudian di sini kita ganti data ID, kemudian pelanggan ID, user ID, kemudian selanjutnya adalah DL transaksi, jumlah beli, jumlah harga, diskon, total bayar. Terakhir adalah total bayar. Oke, kita lihat di sini jumlah kolomnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Kita lihat di tabel database-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, sudah sesuai. Kemudian jangan lupa disimpan ya. Simpan. Di sini keterangannya saya ganti data transaksi, redirectnya transaksi.php. Kemudian jika gagal, misalnya redirectnya juga sama, transaksi. Sudah, kita simpan. Kita coba lihat hasilnya. Di sini tadi sudah terisi ya. Harga setelah diskon juga sudah sesuai. 2 dikalikan 7.000 berarti 14.000, karena ada diskon 500 perak, 500 rupiah atau 500 perak, jadi 13.500. Kita coba simpan. Apakah berhasil? Data transaksi telah ditambahkan. Oke. Apakah muncul? Ya, muncul ya. Oke. Untuk tambah transaksi sudah selesai. Tambah transaksi sudah selesai ya. Fitur selanjutnya adalah edit dan hapus. Oke, itu saja di video kali ini. Kita lanjutkan di video berikutnya. Sampai jumpa.